Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahra siyama lil mu'minin. Assalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man tabi'ahu huda ila yaumiddin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Para bapak, ibu dan saudara-saudara yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah mengawali aktivitas kita hari ini di bulan yang mulia. Serangkaian ibadah telah sama-sama kita laksanakan, baik yang wajib maupun yang sunnah. Dan kita lanjutkan dengan taklim sejenak untuk sama-sama menikmati indahnya taman-taman surga Allah lewat taman-taman majlis ilmu, dengan satu harapan teriring niat dan doa kita bersama, semoga amal ibadah yang kita laksanakan akan mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, ibu dan saudara-saudara, alhamdulillah kita dapat bersilaturahmi di rumah Allah dan bertalabul ilmi di Sabtu subuh ini, yang mungkin tanpa disangka, tanpa diduga kita bisa bertaklim bersama di Sabtu subuh. Karena memang seyogyanya jadwal saya bukan Sabtu subuh, tetapi malam Senin yang akan datang. Tapi karena satu dan lain hal, maka waktu itu dirubah menjadi subuh ini, dan juga dengan tema yang mungkin berbeda dari tema yang kemarin dituliskan tentang hakikat saum dalam perspektif ibadah dan sosial. Tetapi tadi pembawa acara telah sampaikan bahwa temanya adalah tentang kiat bagaimana untuk semangat mengaji. Saya jadi bingung pakai tema yang mana ini. Ya. Tapi kalau pepatah Arab bilang begini, ad-duyuf kal mayit. Tamu itu bagaikan mayat. Jadi terserah tuan rumah. Jadi kalau saya dianggap tamu, bagaimana pengurus saja. Tapi saya ini hari bukan tamunya bapak-bapak, tapi tamunya Allah. Jadi terserah saya mau ngomong apa. Allahumma salli ala Muhammad. Kita lanjutkan tadi prolog yang disampaikan oleh penata acara tentang ilmu dan kiat mengaji. Saudara-saudara,
Salah satu kelebihan yang dimiliki oleh manusia sampai Allah muliakan makhluk yang bernama manusia sedemikian mulianya dikarenakan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Nabi Adam makhluk Allah, manusia pertama, diciptakan di surga sebagai pendatang baru, newcomer, tapi mendapatkan berbagai macam kemuliaan, mendapatkan berbagai macam penghormatan, sampai para malaikat saja Allah perintahkan sujud kepada manusia tikraman wa ta'ziman wa mahabbatan. Allahumma salli ala Muhammad. Apa yang membuat manusia begitu mulia? Salah satunya adalah ilmu pengetahuan. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Allahumma salli ala Muhammad. Bahkan saudara, satu hal yang menarik di dalam Islam, wahyu pertama yang diterima oleh baginda Rasul bicara masalah ilmu. Kalau wahyu-wahyu pertama para nabi bicara masalah akidah, wahyu-wahyu pertama para nabi bicara masalah tauhid, keyakinan dan keimanan. Tapi wahyu pertama baginda Rasul ini saudara berada di tengah masyarakat jahiliyah yang rusak akhlaknya, bobrok moralnya, bejat mentalnya. Tapi wahyu pertama bicara masalah ilmu. Apa maksudnya? Islam itu visioner. Kalau wahyu nabi-nabi lain pertama bicara masalah akidah. Ya Musa, inni anallah la ilaha illa ana fa'budni. Akidah, menanamkan keyakinan. Tapi wahyu pertama baginda Rasul surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra artinya bacalah. Memberikan indikasi umat Rasul harus jadi orang pandai. Umat Rasul harus jadi orang pintar. Umat Nabi harus jadi orang cerdas. Jamaah Masjid Al-Ikhlas harus menjadi the man have the autonomy of human research, real of thinking, state of mind, thinking about future. Paham gak saya ngomong itu? Ngerti nggak kira-kira? Saya juga bingung. Itu bahasa susah, itu nggak bisa diulang. Ini suaranya sampai hilang ini ya. Saudara-saudara, ini Islam visioner. Berpikir tentang masa depan. Loh, kan yang dihadapi masyarakat jahiliyah. Ini kita bicara tentang pentingnya ilmu. Baru nanti kita bicara masalah klasifikasi ilmu, kemudian ilmu-ilmu apa sampai ilmu yang bagaimana. Allahumma salli ala Muhammad. Menghadapi masyarakat jahiliyah, kau wahyu pertama bicara masalah science and technology, bicara masalah ilmu pengetahuan. Saudara, ada pepatah bilang dengan ilmu urusan jadi mudah. Betul. Menghadapi masyarakat jahiliyah kan gak gampang saudara. Menghadapi masyarakat jahiliyah itu gak gampang. Dengan kebiasaan yang sudah turun menurun, kesesatan yang sudah terpatri dalam hati, macam-macam rintangan. Tapi baginda Rasul diberikan bekal ilmu. Artinya menghadapi apapun dan siapapun kalau kita punya ilmu akan jadi mudah. Betul? Termasuk menghadapi masyarakat jahiliyah. Makanya masalah ilmu, wanti-wanti Rasul udah berpesan jauh-jauh hari. Utlubul ilma walau bisin.
tuntutlah ilmu walaupun jauh ke negeri Cina. Rasul ngomong begitu. Kitanya belum nyampe sono, Cinanya udah nyampe sini. Makanya kita kalah pinter gitu ya. Kalah pinter. Tapi alhamdulillah jamaah Masjid Al-Ikhlas mah kalau keluar negeri, udah biasa. Tuh. Pak Haji Suyatno tuh keluar negeri biasa. Yang lain juga alhamdulillah. Bapak-bapak pagi-pagi tuh ke Cina udah biasa Pak. Ntar jam 9 ke Cina beli semen. Material siapa yang punya? Cina. Kemudian ntar istri kita jam 1 ke Cina beli Magicom. Jadi kita tuh ke Cina udah biasa. Ternyata omongan Rasul sekarang terbukti dalam perspektif yang berbeda. Kita disuruh nuntut ilmu ke Cina, kita malah belanja. Nah, saudara-saudara, ini memberikan sebuah pesan tentang betapa takdimul aham minal muhim dari sebuah ilmu. Bahkan kalau kita ngaji ta'limul muta'alim, ta'alam laisal mar'u yuladu aliman. Ta'alam, belajarlah. Laisal mar'u yuladu aliman. Tidak akan mungkin orang lahir langsung pinter. Gak mungkin bayi lahir langsung pinter. Kita bukan Nabi Isa, saudara. Proses-proses mengaji dan mengkaji. Maka maksud mengaji di sini dalam dimensi menuntut ilmu, ya. Sebab kalau dalam bahasa orang kampung saya, kalau ngaji itu ngaji Quran. Tapi dalam bahasa kita, mengaji itu maksudnya adalah tolabul ilmi. Allahumma salli ala Muhammad. Belajar nggak mungkin bayi lahir langsung pinter. Proses saudara. Tuh. Bayi juga lahir nggak mungkin langsung kumisan. Ada prosesnya. Ya, jadi kalau bayi lahir langsung kumisan bahaya tuh. Bisa kaget ibunya. Waduh, jangan-jangan punya gua nyangkut. Nah gitu. Jadi belajar nggak akan ada mungkin bayi lahir langsung pinter. Ini memberikan sebuah pesan pentingnya sebuah ilmu. Dalam kitab Tanqihul Qaul Hafiz yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani, ya, orang Banten, Tanara, itu menuliskan dalam kitab itu ada 40 bab. Masing-masing bab ada 10 hadis. Ya. Bab yang pertama berisi tentang fi fadilatil ilmi wal ulama, tentang keutamaannya ilmu dan alim ulama. Ternyata saudara, orang-orang yang bergelut dalam dunia ta'alum, dunia talabul ilmi begitu mulia dan dimuliakan oleh Allah. Maka kita bersyukur di Al-Ikhlas ini bukan cuma ibadah hablum minallah, tapi juga ada tolabul ilminya. Alhamdulillah. Cuma saya pesan, ilmu diamalkan, bukan jadi lahan perdebatan. Seusia kita ini, seusia pengamalan, apa yang bisa kita lakukan? Bukan ketinggian ilmu cuma untuk bahan perdebatan, mencari perbenaran, seakan kita paling hebat, yang lain semua salah. Satu kita amalkan, jauh lebih berharga ketimbang 1000 cuma jadi bahan perdebatan yang berakhir dengan permusuhan. Makanya tadi pembawa acara luar biasa itu. Udah bicara tentang bagaimana yang namanya kemuliaan akhlak. Al-adab fauqal ilm. Akhlak di atas ilmu. Karena orang yang berakhlak, kemudian dia punya ilmu, ilmunya itu untuk memperbaiki akhlaknya. Allahumma salli ala Muhammad. Saudara-saudara, lalu tataran ilmu yang harus pertama kita pelajari kayak apa? Dalam kitab Matan Zubad dijelaskan, awalu wajibin alal insani
ma'rifatun ilahi bistiqani. Awalu wajibin alal insani ma'rifatun ilahi bistiqani. Yang pertama wajib kita pelajari adalah ilmu tentang keesahan, ketuhanan, tauhid, akidah. Sebelum belajar fikih, sebelum belajar tafsir, hadis, usul fikih dan kitab-kitab lainnya, maka wajib pertama kita kaji dan kita ngaji adalah ilmu akidah. Sampai dicontohkan tadi ada aqidatul awam, abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimul ihsani falhamdulillahil qadimil awali al akhiri baki bila tahawuli thumma salatu masalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada. Itu nazomnya sekian ratus, saudara. Wajib yang kita pelajari adalah ilmu masalah ketuhanan. Kenapa? Di alam arwah kita akan bersaksi, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Allahumma salli ala Muhammad. Persaksian ini yang harus kita pertanggungjawabkan. Kalau kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad Rasulullah, ini yang harus kita pertanggungjawabkan. Maka pertama yang harus kita pelajari adalah ilmu akidah dan ketuhanan. Maka ada saudara, bayi lahir disambut dengan suara azan dan iqamat, betul? Ini bagi yang pakai, yang nggak pakai nggak usah ribut. Udah, yang penting mah cincai aja. Ya, agama diributin mulu nggak kelar-kelar, udah kayak pasar urusan. Nah, bayi lahir brol procot disambut azan dan iqamat. Kenapa? Kita bicara dimensi akhlak, dimensi psikologi, dan dimensi akidah. Karena Al-Quran juga memuat tentang psikologi. Ya. Kalau kita buka ilmu Quran, ulumul Quran, mabahith fi ulumil Quran, al-itqan, at-tibyan, ya. Atau mungkin yang sudah diringkas oleh Quraisy Shihab itu dengan wawasan Al-Quran atau membumikan Al-Quran. Ternyata Al-Quran begitu luar biasa, universal, termasuk bicara masalah psikologi manusia. Disambut azan dan iqamat. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Tatakun mau puasa kita. Ini terbawa kutiba alaikumusiyam nih. Allahumma salli ala Muhammad. Santai aja Pak, ngaji santai Pak ya. Jangan tegang banget, ngapa sih? Raut wajahnya biasa aja tegang, jangan tegang gitu ah. Ngaji itu berada di Raudhah min Riyadil Jannah. Jadi majelis ilmu itu bagaikan berada di taman surga. Maka orang berada di taman, enjoy, nikmati pengajian, jangan ojo meteng-teng. Tahu meteng-teng? Apa itu ya meteng-teng ya? Tegang gitu? Enggak tegang saudara. Lah Rasul belajar sama Jibril, ya suatu hari kan gitu ya. Tiba-tiba datang ittala alaina rajulun bayadu siyabi wa sa'adu sya'ari, dalam hadis yang rada panjang. Datangkan malaikat Jibril menemui Rasul, sahabat yang lain kagak tahu kan gitu. Kemudian mendekati Rasul, disandarkan lututnya dengan lutut Rasul. Wa wada'a kafaihi ala fakhidahi, kemudian tangannya ditaruh di atas paha Rasul. Santai. Kemudian nanya, ya Muhammad akhbirni anil iman, akhbirni anil Islam, akhbirni anil ihsan. Rasul jawab. Rasul yang jawab, orang tadi malah bilang, sodakta ya Muhammad, kau benar. Artinya, ngaji itu nikmati. Enjoy. Enjoy itu bukan senang-senang, nikmati. Kadang-kadang ngaji belum apa udah tegang. Wah, nikmati. Ini taman-tamannya surga.
Jadi kalau mau sukses nikmati. Ya, kan kata orang-orang hebat begitu. If you want to be success, you must study hard, work hard, and be enjoy. Paham gak saya ngomong itu? Ini saya ceramah di mana ini ya? Ingat di Australia ini. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kita kepingin majlis ilmu itu majlis yang bikin kangen, bukan menakutkan. Sekarang ada orang ketika bicara majlis ilmu seakan-akan momok yang menyeramkan. Yuk dengerin tausiah, yuk kita ngaji. Nah seakan-akan kan begitu. Tapi bagaimana kita mengaji itu jadi kangen? Kapan sih ada kajian lagi di Al-Ikhlas? Nungguin. Kenapa? Karena nikmat didengar, enak dirasakan. Itu namanya majlis ilmu. Bukan majlis fitnah. Bukan majlis menghajar orang. Dia mau merangkul, bukan memukul. Menyampaikan argumen, bukan sentimen. Dia mengajak, bukan mengejek. Terpenting adalah ada sebuah uswah dan qudwah, keteladanan dari orang yang mengajak. Insya Allahumma salli ala Muhammad. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Dan Allah yang mengeluarkan kita dari perut ibu kita. La ta'lamuna syai'a. Kita enggak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Nah, ini kalimat Allah indah kalau kita paham. Kita lahir enggak tahu apa-apa, maka nangis. Kita kan lahir nangis. Maka kalau kita lahir nangis, jangan sampai mati masih nangis. Kalau bisa lahir nangis, mati senyum. Ini simbol loh, simbol, bukannya mati nyengir, bukan. Ya. Senyum, maksudnya apa? Waladatska ummuka yabna adama baqiya wan nasu haulaka yadhakuna surura. Fa'mal li nafsika an takuna idza baka fi yaumi mautika dahikam masrura. Lahir kita nangis, mati senyum. Kenapa? Karena banyak amal kita. Fa'mal li nafsika, banyak amal soleh kita. Jangan sampai mati nangis lagi. Lahir nangis, orang pada senyum. Kan kalau ada orang ngelihat bayi kan pada ketawa, Pak, pada senyum. Aduh lucunya, kan gitu ya. Kita lahir nangis, yang liatin pada tawain kita. Nanti gantian, kita mati tersenyum, yang lain pada nangisin kita. Kita tersenyum, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatam maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Senyum kita. Jangan sampai lahir nangis, orang pada ngetawain. Kita mati masih nangis, orang masih ngetawain. Si Anu mati, siapa? Si Anu, biar dia mampus, ribet ada dia mah. Gara-gara dia ayam hilang, anak perawan pada hilang. Allahumma salli ala Muhammad. La ta'lamuna syai'a wa ja'ala. Nih, dalam ilmu kedokteran saya sering dialog dengan SPOG. Tahu SPOG? Spesialis ya, spesialis kandungan gitu ya. Ya. Kalau spesialis tulang SPOT kan gitu, ortopedi. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Ketika kita lahir nggak tahu apa-apa nangis, kemudian Allah jadikan buat kita sam'a, pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afidah, dan perasaan. Ini tingkatan psikologi ini saudara. Jadi yang pertama Allah jadikan adalah sam'a. Ingat kalimatnya sam'a, bukan uzunun. Pendengaran, bukan alat mendengar. Karena ada orang punya telinga tapi kagak bisa dengar. Ini pendengaran. Pertama Allah berikan adalah pendengaran, sam'a. Wal absar, baru penglihatan, wal afidah, dan perasaan.
diteliti oleh dokter, benar saudara. Bayi lahir udah bisa dengar. Karena udah bisa dengar, pelajaran pertama adalah akidah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha bicara masalah tauhid. Dia belum belajar apa-apa. Belum mendengar merdunya suara Michael Jackson. Belum. Indahnya suara Celine Dion dalam lagunya My Heart Will Go On. Soundtrack film Titanic yang mendapatkan 11 penghargaan Piala Oscar. Yang dibintangi oleh Leonardo DiCaprio dan Kate Winslet. Belum. Belum mendengar indahnya yang namanya biola Idris Sardi. Saksofon Keniji. Tapi pertama ia rekam adalah lafdul jalalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha tuh. Pendengaran. Maka Quran bicara sami'na. Pendengaran kan ya? Sami'na. Maka kata Rasul ketika ada khutbah isma'u. Betul apa benar? Dengerin, saksikan, semak. Sam'a wal absor baru penglihatan tuh, mata buka tuh. Wal afidah baru perasaan. Tingkatan psikologi manusia, pendengaran lebih peka ketimbang penglihatan. Makanya banyak orang kagak bisa melihat, cuma bisa mendengar, tapi bisa hafal Quran. Ada nggak bisa ngelihat, cuma bisa dengar, tapi hafal Quran. Matanya nyaris buta, tapi bisa hafal Quran, Pak. Beda sama kita. Kita mah gatot kaca, mata melotot tapi nggak bisa baca. Quran boro-boro hafal, sholat biar cepet, kulhu ama ina'a. Kulhunya lancar, ina'a bolak-balik. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Liar paeh dah tuh. Untung dia Al-Ikhlas, imamnya luar biasa, tartil, fasaha tuh, Syekh Sajarah. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan sehat badan, umur panjang. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian setelah akidah baru ada perintah syariat. Perintah syariat ya. Karena setelah ada sebuah pengakuan amantu billah wa rasul dan segala macam, ada sebuah konsekuensi. Ketika kau beriman kepada Allah, maka bunyal islamu ala khamsin, syahadatu alla ilaha wa iqamis salati wa itaiz zakati dan seterusnya. Itu adalah syariat. Lalu bagaimana kita bisa mengamalkan syariat? Tentu dengan ilmu. Apa ilmunya? Baru belajar ilmu fiqih. Belajar ilmu fiqih. Satu yang kita tanamkan. Belajar ilmu fiqih untuk diamalkan. Bukan diperdebatkan, apalagi menganggap kita paling hebat. Safinah kita pelajari, Syekh Salim Samil Al-Adrami, Safinah. Kita pelajari, kita amalkan jauh lebih hebat ketimbang kita ngaji i'anatul talibin, bidayatul hidayah, tapi kita nggak pernah ngamalin. Nah inilah penting. Makanya ilmu harus dibarengi dengan akhlak. Karena semua tataran ibadah muaranya adalah akhlak. Suruk jam berapa di sini? Bentar lagi. Jam 6 kurang. Ono sama ono beda jam waktunya. Oh, kurang 5 menit lagi berarti ya? Ya, soalnya harus, kalau di sini kan kita harus profesional di Al-Ikhlas tuh. Harus tepat waktu. Tepat waktu, harus sesuai tema, begitu. Jadi kalau sampai saya udah waktunya lebih, wah berarti saya nggak profesional.
Saya bisa dikatakan penceramah yang abal-abal asal-asalan. Maka pas gitu suruk langsung berhenti dimanapun posisinya. Waduh, hebat amat. Ya enggak. Karena alhamdulillah ya, kalau saya perhatikan manajemen Masjid Al-Ikhlas ini luar biasa. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Sampai di mana tadi saya cerita? Nah, kan lupa kan. Dibilokin dikit bingung dah. Kita ngaji Safinah, tapi kita amalin lebih berharga karena pengamalan ibadah muaranya akhlak, saudara. Loh, masa iya sih Pak Ustadz? Kita kan ibadah, apa hubungannya dengan akhlak? Nih, saudara, sholat, ibadah sholat, muaranya sholat itu akhlak. Maka kata Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, akhlak. Kita haji, wa atimul hajja wal umrata lillah walillahi ala nasi ila akhiri ayat. Tapi dalam pelaksanaan ibadah haji Allah tegaskan fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Itu akhlak apa ibadah itu? Akhlak, rafas, fasik, jidal, akhlak. Orang puasa, nih kita puasa. Bukan cuma ibadah dimensi fikih. Kalau cuma dimensi fikih, kamin saimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang puasa cuma dapat lapar dan haus, syah secara fikih tapi rusak secara akhlak. Na'udzubillah min. Maka akhlaknya kita pakai. Man izdada ilman lam yazdad huda wa lam yazdad minallahi illa bu'da. Makanya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Ajilani, ya, Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Ajilani atau bahasa kita Syekh Abdul Qadir dalam Jawahirul Ma'ani menegaskan, kata beliau, aku lebih menghargai orang-orang berakhlak ketimbang orang-orang berilmu. Itu kata Syekh Abdul Qadir, Pak. Aku lebih menghargai orang-orang beradab ketimbang orang-orang berilmu. Kalau orang berilmu kagak punya adab, iblis juga tinggi ilmunya. Tapi aba wastakbar, dia sombong, nggak punya adab. Makanya mengaji berarti membangun etika. Mengaji membangun akhlak. Dan ya Rasul contohkan Nabiyil Ummi. Tapi wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah berikan bekal terhebat buat Rasul dengan kesempurnaan akhlak yang mulia. Maka Rasul didaulat sebagai uswatun hasanah. Maka saudara, marilah sama-sama, semakin kita sering mendengarkan tausiah, semakin banyak ilmu yang kita pelajari, semakin banyak ilmu yang kita pahami, syukur-syukur bisa kita amalkan dan semakin baik akhlak, etika, adab kita. Insya karena orang berilmu tapi nggak berakhlak akan membawa kehancuran di tengah umat. Yang bikin rusak bukan orang-orang bodoh, tapi yang bikin hancur orang-orang pinter namun gak punya akhlak. Orang bodoh sama orang bodoh bertengkar, yang mati paling banyak adalah dua. Tapi orang-orang pinter sama-sama orang pinter yang bertengkar, satu umat akan hancur, saudara. Maka teruslah mengaji dan mengkaji, tapi jangan pernah lupakan untuk memperbaiki akhlak kita dengan akhlakul karimah. Dan jangan khawatir tentang urusan surga. Aktsaru ma yudkhilul jannata taqwallah wa husnul khuluq. Paling banyak orang masuk surga karena takwanya kepada Allah dan akhlaknya mulia dengan akhlakul karimah. Semoga
ilmu yang kita pelajari Allah jadikan ilmu yang barokah, maslahat manfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga akhlak kita perbaiki, Allah bimbing, Allah tuntun kita agar akhlak kita baik, mencontoh akhlak Rasul dengan akhlakul karimah. Ramadan pembentukan ibadah dan pembentukan akhlak mulia dengan akhlakul karimah. Insya itu saja, mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya.